Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah, mahasiswi Universitas PGRI Madiun, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik. Nah, teman-teman, apa kalian tahu bahasa Indonesia itu memiliki posisi yang amat sangat strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara loh. Kenapa? Sebab bahasa Indonesia itu merupakan identitas negara kita. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki dua fungsi istimewa. Yang pertama sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Namun, dua fungsi utama bahasa Indonesia ini tidak serta-merta membuat lembaga negara menerapkan kaidah berbahasa Indonesia. Begitu pula dengan sebagian warga negara Indonesia yang tidak acuh terhadap bahasa Indonesia. Nah, dengan sikap inilah yang memunculkan problematika-problematika dalam bahasa Indonesia yang ditandai dengan berbagai bentuk kesalahan berbahasa. Problematika atau permasalahan dalam bahasa Indonesia ini dapat dilihat dari segi level kebahasaannya. Yang pertama ada problematika tataran dalam morfologi, tataran semantik, tataran fonologi, tataran sintaksis, dan juga tataran penggunaan EYD. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik tentang ambiguitas. Simak video selanjutnya ya. Baik teman-teman, pada materi pertama kita akan membahas tentang ambiguitas. Menurut Auli 2002 nomor 36, ambiguitas atau dapat disebut dengan ketaksaan dapat diartikan yaitu memiliki lebih dari satu makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Ambiguitas dalam komunikasi dapat terjadi baik menggunakan bahasa lisan ataupun tertulis. Keambiguan atau ketaksaan adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami si pendengar. Selanjutnya, ambiguitas dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ambiguitas fonetik. Yang kedua, ada ambiguitas gramatikal. Dan yang ketiga, ada ambiguitas leksikal. Baik, yang pertama ada ambiguitas fonetik. Ambiguitas pada tataran fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Kata-kata yang membentuk kalimat jika dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keraguan maknanya. Contohnya pada kata beruang yang berarti dapat diartikan sebagai mempunyai uang pun juga bisa diartikan sebagai beruang nama binatang itu sendiri. Jenis yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Pada tataran ini, ambiguitas dapat dilihat dari dua alternatif. Yang pertama adalah ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Pada tataran morfologi yang mengakibatkan perubahan makna, misalnya pada kata pemukul dapat bermakna ganda, orang yang memukul atau alat untuk memukul. Di sini juga ada kata penidur, bisa bermakna obat yang menyebabkan tidur ataupun sifat itu sendiri. Oke, selanjutnya ada alternatif yang kedua, itu adalah ambiguitas pada frase yang mirip. Setiap kata yang membentuk frase sebenarnya jelas, tetapi kombinasi yang mengakibatkan maknanya dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Misalnya, frase orang tua dan lampu hijau. Orang tua dapat bermakna ganda, orang yang tua, atau bisa juga diartikan sebagai ayah dan ibu. Nah, contoh yang kedua ada kata lampu hijau yang dapat diartikan sebagai diizinkan atau disetujui atau lampu yang berwarna hijau. Yang terakhir ada ambiguitas leksikal.
Setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Dalam tataran leksikal, ambiguitas juga dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah gejala polisemi. Misalnya pada kata haram dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti terlarang, tidak halal, haram hukumnya apabila makan babi. Yang kedua, suci, tidak boleh dibuat sembarangan. Tanah haram atau Masjidil Haram itu adalah semulia-mulia tempat di bumi. Segi kedua ada homonim, yaitu kata-kata yang sama bunyinya. Misalnya pada kata pukul. Pukul berarti jam atau ketuk. Segi kedua, ini tidak menimbulkan ambiguitas apabila dilihat dari penggunaan dalam konteks kalimat. Nah, itulah tadi 3 jenis ambiguitas dalam bahasa Indonesia. Jadi, ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh si pendengar, baik bahasa lisan maupun tertulis. Ambiguitas dapat timbul dalam berbagai variasi tertulis ataupun tuturan. Ambiguitas dalam bahasa Indonesia apapun ragamnya diharamkan, kecuali fiksi, karena fiksi ditulis oleh penyair dengan ego ekspresinya sendiri. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan dari saya terkait problematika bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.